Dasar kaji kita sore Al-Baqarah ayat 114. Al-Baqarah surat kedua halaman 18 ayat 114 di sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Waman, dan siapakah azlam yang lebih zalim, mimman, daripada orang yang mana'a, menghalangi atau melarang, mencegah masajid Allah, masjid-masjid Allah, ayyudhkara, untuk yudhkar, untuk disebut, fiha, padanya, ismuhu, namanya, wasa'a, dan dia berusaha, fi kharabiya, kharab, merobohkan, menghancurkannya. Ulaika, mereka itu, maka nalahum, tidaklah pantas bagi mereka, ayyadkhuluha, untuk yadkhul, untuk masuk mereka ke dalamnya masjid-masjid itu, melainkan khaifin, dalam keadaan rasa takut. Lahum, untuk mereka, fid dunya, di dunia, ada khizyun, ada kehinaan. Walahum, dan bagi mereka di akhirat ada azab yang sangat besar, azim. Walillahil masyriq wal maghrib, dan milik Allah, kepunyaan Allah, al masyriq, timur, dan maghrib, barat. Fa aynama, maka aynama, kemanapun, tuwallu, kamu menghadap, fathamma wajhullah, fathamma, maka di sana ada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'un alim, maha luas lagi maha mengetahui. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, melanjutkan kajian kita, masih memahami tentang zikir. Sekarang masuk kepada surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 114, tentang makna zikir. Itu ayyudhkara fi hasmuhu, untuk dizikiri, disebut atau diingat padanya masjid-masjid itu, ismuhu, namanya. Mari kita berangkat semenjak awal. Wa man azlam, makna azlam, lebih zalim. Artinya tidak ada yang lebih zalim. Zalim di sini secara bahasa maknanya waddun syai' fi ghairi maudhi'ihi,
meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya itu zalim. Meletakkan sesuatu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, pada tempat yang bukan semestinya zalim. Tapi zalim yang dimaksud di sini adalah waman azlam, tidak ada yang paling zalim atau yang lebih zalim, artinya tidak ada yang paling bangkang, yang paling menentang dan yang paling berani, atau yang lebih bangkang, lebih menentang, lebih berani dan lebih memusuhi Allah. Demikian makna azlam menurut Imam At-Tabari dalam kitab Tafsir Al-Bayannya. Berarti tidak ada orang yang lebih zalim, yakni yang lebih bangkang, lebih durhaka, lebih menentang, lebih memusuhi dan lebih berani kepada Allah, melebihi zalim, bangkang, menentang, durhakanya, beraninya daripada orang yang mana menghambat, mana menghalangi masjid-masjid Allah yang di situ disebut nama-namanya, Itu satu makna daripada azlam. Kata-kata waman dan siapakah, namanya istifham, pertanyaan. Pertanyaan siapakah? Tapi makna pertanyaan di sini bukan untuk dijawab, menunjukkan kepada pengingkaran yang sangat dan menafikan. Berarti tidak ada lagi yang mengatasi. Dan siapakah yang zalim, artinya tidak ada yang lebih lagi zalim daripada itu. Kalau ada zalim, apapun bentuk pelanggaran, menghalangi, merintangi, menghambat, tidak ada lagi kezaliman melebihi zalimnya orang yang melarang dia, yang dia menghambat, menghalangi. Nama Allah disebut, diingatkan orang kepada Allah di rumah Allah sendiri, lalu dia berani menghalangi, merintangi. Satu. Nah, lalu masajidah, masjid jamak daripada masjid, masajid. Bermula menurut beberapa riwayat pernah terjadi dulu ketika Kaisar Romawi menghancurkan Haikal Sulaiman di Palestina, dirobohkannya. Dan pernah pula orang-orang Quraisy, musyrikin Makkah, menghambat, menghalangi Nabi untuk pergi ke Masjidil Haram melaksanakan umrah di tahun ke-6 Hijriah di bulan Zulhijjah. Setelah 6 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka inginlah beliau ke Makkah untuk umrah bersama dengan sahabat-sahabat, juga untuk melepaskan rindu kepada kampung halaman, untuk ketemu sanak saudara yang masih ada di Makkah. Tahun ke-6 Hijriah di bulan Zulhijjah. Maka ketika itu Nabi membawa atau ikut bersama beliau 1.500 lebih kurang kaum muslimin bergerak menuju Makkah. Dari Madinah menempuh perjalanan 450 km lebih. Kabar beliau bahasa beliau akan pergi ke Makkah untuk umrah
di mana beliau tidak membawa senjata untuk berperang, hanya senjata untuk bekal di jalan. Terdengar bagi tokoh-tokoh pemimpin Quraisy musyrikin Makkah. Lalu mereka mempersiapkan pasukan untuk menghalangi Nabi masuk ke Makkah untuk umrah. Tertahanlah Nabi di Hudaybiyah, kira-kira 25 km ke Makkah. Hudaybiyah, sekarang Hudaybiyah salah satu tempat untuk miqat. Kemudian Nabi utus salah seorang sahabat namanya Utsman bin Affan yang terkenal untuk berunding, menyatakan Nabi dengan sahabat-sahabat hanya ingin untuk tawaf dan sa'i, sudah itu pulang. Tapi mereka tidak percaya. Utsman bin Affan, salah seorang sahabat senior, ditahan. Tersiar kabar kepada Rasulullah dan kepada muslimin, Utsman dibunuh. Maka beliau galanglah kekuatan, tekad bulat untuk menyerbu Makkah. Maka terjadilah bai'ah. Kalau bahasa kita bai'ah sumpah setia untuk sehidup semati. Kelulah sama menurun, ke bukit sama mendaki. Seciok bayam sadentiang babasi, tatulungkui sama makan tanah, tatilantang sama meningadah. Terciptalah namanya Bai'atul Ridwan, suatu bai'ah yang Allah redai di bawah sebuah pohon di Hudaybiyah. Terkenal mendengar tekad semangat kaum muslimin, mau mati semua, gacha pula kaum musyrikin, keder mereka. Lalu mereka ajukan namanya perjanjian perdamaian Hudaybiyah. Terhalanglah Nabi masuk Masjidil Haram di tahun itu, disepakati tahun depan, dan seterusnya. Ayat ini juga terarah kepada situ, menghalangi, mencegah orang untuk beribadah ke rumah Allah, termasuk merobohkannya. Tapi kata para ulama, ada 3 tafsir yang saya buka sekarang ini, 2 fotokopi 1 bukunya. Kita tarik kesimpulan. Ayat ini berlaku umum, siapa saja, di mana saja, kapan saja. Jika ada orang atau sepasukan orang, sekelompok orang yang mencegah, menghambat, menghalangi, mencegah hamba-hamba Allah untuk beribadah di rumah Allah dengan berbagai macam alasan, apapun nanti dalihnya, orang ini adalah azlam, sezalim-zalimnya manusia. Orang beribadah kepada Allah di rumah Allah, hamba Allah beribadah kepada Allah di rumah Allah, berarti orang ini adalah orang yang azlam, paling sangat menentang, paling berani memusuhi Allah, paling berani melawan Allah, paling berani bangkang durhaka pada Allah. Azlam namanya. Tuh. Lalu apa yang maksud dengan ayyudhkara? Ini kaji kata ayyudhkara. Untuk yudhkar secara bahasa, yuzkar kan disebut, yuzkar disebut, bisa juga diingat atau dizikiri, disebut fiha, padanya, masjid, ismuhu, namanya Allah. Mencakup ini apa saja aktivitas yang dilakukan dalam masjid dalam rangka mengingat Allah, sejak daripada salat, berdoa, berzikir, i'tikaf, tilawah Al-Quran, termasuk ta'lim,
kata'allumil ilmi, seperti mempelajari ilmu. Lalu dengan berbagai macam argumen dalih mereka hambat, mereka halangi orang untuk menyebut nama Allah, baik dalam artian sempit berzikir dia di rumah Allah dengan baca zikir-zikir seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, dan zikir-zikir lain. Dihambatnya. Bukannya orang kafir, kaum muslim juga begitu, dikuncinya masjid, dihalanginya, alasannya 1001, namanya yuzkar, di situ disebut nama Allah. Semenjak daripada salat, tafsir yang paling pendek, tafsir ringkas Al-Jalalain disebutkan tasbih dan salat, salat dan tasbih. Orang salat dia boleh, atau bertasbih mewakili zikir tidak boleh, atau taklim tidak boleh. Alasannya macam-macam. Termasuk melarang perempuan ke masjid tidak boleh. Nabi saya mengizinkan, dilarang, kecuali membawa fitnah. Nah, rujuklah kitab yang saya katakan tadi. Semuanya termasuk dan tercakup dalam kata-kata mana dia menghambat untuk disebut, diingatkan nama Allah di rumah Allah, masjid. Di kita begitu juga. Semua pengurus-pengurus jangan cari-cari dalih, cari-cari alasan orang untuk beribadah, kecuali dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan. Tapi kalau berbeda pemahaman, jangan larang orang. Biasa perbedaan pemahaman. Satu memahami sesuai dengan paham Imam Syafi'i, satu Hambali, yang satu Maliki, yang satu Hanafi, yang satu paham malah tidak masalah. Berbeda pendapat. Asalkan kiblatnya masih ke Ka'bah, yang disembahnya Allah. Selain tak bertelanjang sembahyang, jadi gaduh intagah. Begitu. Bisa. Azlam, zalim, menakutkan ini. Nih, kopi kan tadi, ngeri kita membaca. Maknanya kata Tabari, tidak ada yang lebih berani. Berarti ikulah orang yang paling berani menentang Allah, memusuhi Allah, membangkang kepada Allah, membangkang orang. Dilarangnya orang untuk menyebut, mengingat Allah, menyembah, beribadah kepada Allah di rumah Allah. Itulah kelakuan Abu Jahal dulu. Surat apa? Alladzi yanha 'abdan idza shalla. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apalagi? Khalaqal insana min 'alaq. Terus ke bawah. Yanha 'abdan idza shalla. Dia menghambat, melarang seorang hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Masjid itu dibangunkan untuk beribadah kepada Allah. Dasar pokok, ya, dasar pokok awal muala bermula dibangun masjid untuk beribadah kepada Allah, untuk mendirikan salat, untuk disyiarkan, diimarahkan. Banyak-banyak di situ mengingat Allah, menyebut nama Allah. Termasuk melarang orang taklim. Saya dulu ketika masih muda-muda belia, muda matah namanya, hampir setiap akan membawa guru mengaji melapor ke polisi. Berkali-kali saya datang ke kantor polisi dan dimasuk ke kantor polisi. Siapapun yang akan mengaji, lapor, buat sore. Lah nyanyah lo kantor polisi waktu itu bantah. Itu di zaman itulah. Dan tak boleh ngaji. Pakai konsep gajinya. Khutbah dulu pakai teks.
Saya mengalami, barangkali belum lahir lagi ini. Lahir ke masjid maksudnya, belum lahir ke masjid. Azlam dia. Guru itu tidak boleh undang, kau tidak boleh undang, kau tidak boleh undang, kau tidak boleh undang. Kau dicurigai, kau dicurigai. Jadi, siapapun yang ingin beribadah, salat kah dia, tilawah Quran kah dia, berzikir kah dia, ta'lim kah dia, berdoa kah dia, istighfar kah dia, atau i'tikaf dia di situ, tidak boleh dilarang kecuali dia melakukan sesuatu yang dilarang. Memperingatkan saja, ingatkan, baikkan, gitu. Wasa'a fi kharabiha. Setelah kita pahami apa itu makna yuzkar, bisa makna zikir yang sebenarnya zikir, yang tadi berzikir dia dengan menyebut nama Allah, apakah itu tasbih, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, baik sendiri atau bersama-sama, itu biasalah. Mau karih la ilaha itu urusannya lah, yang dia berzikir. Tidak boleh kita menilai, menyalahkan orang. Belum tentu yang kita benar dan belum tentu orang yang salah. Itu kan berbeda pemahaman saja. Nah, itu kira-kira begitu. Masuk dan di samping dia menghambat, menghalangi orang untuk menyebut, berzikir, ta'lim, atau salat, atau beribadah, atau apa saja dilakukannya di rumah Allah, selagi dia untuk mengingat Allah, dihambat, dilarang, dan dia juga sa'a, bersegera untuk kharabiha. Kharab, makna kharab itu ada dua. Di mana apa makna kharab yang dua itu? Pertama, maknanya yang pertama adalah kharab itu hissi. Hissi itu adalah sebenarnya betul merobohkan. Kharab itu menghancurkan, merobohkan. Hissi makna sebenarnya fisiknya diruntuhan, dirobohkan, termasuk ta'til, ditelantarkan. Yang kedua maknawi, bukan merobohkan dalam kata fisik, tapi tidak mengimarahkannya. Kosong sama masjid daripada aktivitas. Sudah salat tutup, salat buka. Masjid bukan hanya untuk salat. Memang pada dasarnya masjid bukan untuk salat, tapi bukan itu saja. Masjid pusat aktivitas seorang muslim itu di masjid. Maka orang yang kharabiyah secara fisik dia merobohkan masjid. Sekarang kan banyak orang meroboh masjid. Untung dipugar lagi. Pada akhir zaman orang hobi merobohkan masjid. Hobi. Yatabahawna. Mereka berbangga-bangga dengan kemegahan, keindahan, kebesaran, keanggunan masjid. Sehingga masjid itu jadi karuan tempat jalan-jalan. Salah satu ciri mendekat dari kiamat. Tapi jangan bilang pula saya ustaz akhir zaman. Enggak. Siapa saja yang di akhir zaman itu ustaz akhir zaman namanya. Makin dekat ke kiamat, orang makin banyak masjid itu dijadikannya tempat wisata, jalan-jalan. Ya, melihat melihat keindahannya, bangunannya, arsitekturnya, keluasannya, kenyamannya. Yang nilai salat sama. Tentu lo kadang kalau salat di Masjid Megah daripada di surau balantai pelupuh banding yang tadi batu rimbio leh. Salat itu tergantung diri kita yang salat, tidak tempat. Yang boleh dikunjungi untuk beribadah salat 3 masjid saja. Makkah, Masjidil Haram, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Sengaja kita jalan-jalan bersafar
untuk ziarah masjid itu kan boleh. Karena memang ada nilainya, ada ganjarannya, keutamaan. Di luar itu enggak. Pergi kita ke masjid yang paling indah Sumatera Barat, lalu situ gadang pahalanya, enggak. Masjidnya gadang, pahalanya tidak gadang, tentu gadang. Bisa jadi tidak pahala kalau lah posting-posting ria sudah itu. Alangkah nikmatnya salat di masjid ini. Bisa lama sujud dan khusyuk kita berdoa. Viralnya. Ini kemana pergi kaji kita ini? Harap namanya. Jadi pertama secara hissi merobohkan fisik, yang kedua merobohkan fungsinya, manfaatnya, faedahnya. Dibiarkannya masih terlantar. Tidak ada di situ imarah. Apa imarah? Makmur. Mengimarahkan, memanfaatkan, mempergunakan. Tandanya tidak ada orang beriman di situ. Dalam surat At-Taubah boleh kita lihat surat At-Taubah surat ke-9 ayat 18. A'udzubillah, At-Taubah ayat 18. A'udzubillah, halaman 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Innama hanya saja, sesungguhnya hanya saja, tidak lain tidak bukan. Ya'muru, yang akan mengimarahkan. Apa imarah? Memakmurkan. Apa memanfaatkan, mempergunakan, memakai, meramaikan dengan berbagai macam aktivitas keagamaan. Itu namanya makmur. Makmur itu kan bahasa Arab itu. Imarah, makmur, memakmurkan, mengimarahkan, meramaikan dengan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah. Itu orang yang beriman kepada Allah. Berarti kalau di satu tempat tidak lagi masjid itu diimarahkan, tidak ada aktivitas di masjid itu, seakan-akan masjid itu sudah mati. Tidak ada orang beriman di situ. Tidak ada orang beriman di situ. Atau pengurusnya tidak beriman. Di antara penyakit pengurus adalah orang mengajinya nyeri. Penyakit pengurus, pelulah. Karena dia bukan mengurus pengajian, dia mengurus bangunan masjid. Kalau di masjid tidak ada lagi imarahnya, dimakmurkan, diramaikan dengan berbagai macam aktivitas ubudiyah, amal saleh, kebaikan kepada Allah, maka di tempat itu bisa dikatakan orang yang beriman barangkali sudah tidak berapa yang betul-betul beriman. Karena yang kami mengimarahkan beriman, berarti tidak ada orang beriman di situ lagi. Bukan tidak ada sama sekali, barangkali imannya patut dipertanyakan. Tidak ada semangatnya untuk mengimarahkan masjid. Tidak ada tersentuh hatinya. Maka ini termasuk merobohkan secara non-fisik. La bulu masaji, la kuilawa masaji. WC-nya lebih kuyan. Atau lebih cor. Atau kalau irama rancak masaji pi kunci taruh saya. Tidak ada azan. Alasannya tidak ada orang kazan. Masjid serancak Allah, pin kazan saya tidak ada. Masjid terbuat mencari orang ke imam saya tidak bisa.
Minara ni tak perlu dia bangun yang ku imam tak ada. Kalau ada imam, sudah bisa jamaah di mana-mana. Tapi kalau ada masjid, tidak ada imam, tidak jadi. Tidak jadi. Jadi berarti kalau di suatu tempat tidak ada lagi aktivitas di masjid itu, lebih sering tertutup, terkunci. Ramainya ketika Ramadan saja bisa jadi. Atau dalam rangka bisa jadi. Nah, dipertanyakan di kampung itu keimanan orang. Sebab yang akan mengimarahkan yang beriman. Dan orang beriman pasti keinginan untuk mengimarahkan masjid Allah. Jadi innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Dan menegakkan salat. Mendirikan salat. Ada orang yang di situ ada surau, ada musala, kemudian dia pergi jauh-jauh salat. Sementara suraunya itu tidak ada orang. Surau itu tidak ada azan, tidak ada imam, atau tidak berapa orang. Dia jauh-jauh pergi salat. Terbengkalai ini. Salah sakitnya ada di Pelurah. Karena di mana? Tidak ada orang, hanya kan orang, kan? Nanya itu kan orang, tidak ada orang. Hidupkan, siarkan, azan, bersihkan masjid itu, buka masjid itu. Kadang-kadang orang tidak mau ke masjid itu karena masjid itu tertutup untuk orang lain, malas orang masuk. Ada juga. Jadi makna kharab itu luas. Baik merobohkan PC ataupun merubah fungsinya. Ya. Man amana billahi wal malaikati wa qama salawat zakah wa lam yashhad Allah dan tak takut Allah. Ini sudah duduk lagi. Balik kita ke surah Al-Baqarah. Kembali ke surah Al-Baqarah ayat 14. Bunyinya tadi. Wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu kemana perginya mereka itu? Ulaika mereka itu semestinya kalau mereka masuk rumah Allah dalam keadaan takut kepada pemilik rumah. Nama saja Baitullah, rumah Allah, dinisbahkan kepada Allah untuk kemuliaan, keagungan, keutamaan masjid, digandeng, disandarkan kepada Allah, Baitullah. Ini sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang agung menjadi agung dia, kepada sesuatu besar jadi besar. Anjing presiden, anjing itulah hebat jadinya. Enggak, itu enggak anjing biasa tu. Anjing presiden. Tu datang-datang anjing itu. Sebab disandarkan kepada, dimajemukkan kepada presiden. Kalau bahasa Arabnya diidafahkan yang presiden. Itu seterusnya. Rumah hantu. Hantu menakutkan, rumah itu menakutkan jadi. Karena disandarkan kepada hantu. Kau punya siapa? Punya pajak kolera. Ya jauh jelek kan? Disandarkan masjid kepada Allah, Baitullah. Bukan Allah punya rumah, tapi itulah rumah yang dibangun untuk orang beribadah kepada Allah, sehingga menjadilah dari rumah Allah. Sebaik-baik tempat di permukaan bumi, sebaik-baik tumpak tanah di permukaan bumi adalah di situ dibangun masjid.
Sepantasnya orang masuk ke masjid itu khaifin, dalam keadaan takut dia masuk ke rumah Allah. Tidak mengadang dah. Nah, orang-orang yang berusaha menghancurkan rumah Allah itu baik menghancurkan, merobohkan fisik ataupun dengan tidak fisik, masuk ke masjidnya, mereka masuk ke rumah Allah dengan tawadu, merendah, bertata keramah. Tiba di salat saja tahiyatul masjid mah. Tidak boleh meninggikan suara, mengangkat suara, tidak boleh aktivitas jual beli dalam masjid, tidak boleh mencari-cari barang yang hilang di masjid, tidak ada boleh teriak-teriak dalam masjid. Itu kan masjid. Mestinya mereka masuk dengan tunduk. Tidak boleh mengadang di rumah Allah. Makanya saya pernah dulu marah orang kepada saya, jangan di masjid itu yang terhormat-terhormatnya. Dekat Pak Lurah sesuatu tak? Yang terhormat Pak Lurah, yang terhormat Pak Dusun, yang terhormat Pak RT. Kalau yang terhormat, masih ada juga yang terhormat di rumah Allah. Masih ada yang berani, yang terhormat di rumah Allah kan ya. Secara adab, siapa aja aku terhormat di rumah Allah? Tidak ada sampai diistimewakan masjid itu rumah Allah. Sianan dulu kumuko, saya ngelakang kena songgeng. Itu Pak Yaman kena songgeng. Nah, sianan dulu muko, saya ngelakang kena songgeng. Tak sia, malah sama semua. Cuma ke rumah Allah tu tidak ada pakai rumah kadang. Rumah kadang pakai anjuang, rumah kadang orang pilih. Tapi rumah kadang orang budi tidak pakai anjuang, detak anjuang pengka. Orang pilih ku orang rakyat. Orang budi ku rakyat, orang pilih itu rumahnya banjong. Teknokrat. Rumah Allah datar, makanya tidak disukai tempat imam itu tinggi. Kan panjang ke dia deh. Tidak boleh tempat tinggi imam tinggi. Dia di depan tapi tidak tinggi. Tidak boleh tinggi kan. Semua datar. Intinya siapapun yang masuk rumah Allah tawadhu, beradab, bersopan santun, bertata krama, sehingga ketika masuk masjidnya kaki kanan. Di rumah Allah itu masjid rahmat berserak-serak turun. Ada yang pongah masuk, mengangkang, heboh, berteriak-teriak di rumah Allah. Ada sepatu mahal, sepatu rumah tangga. Nah, bagaimana orang yang menjarah-jarah ke masjid, sepatu lokak, menangkuk seseorang yang dituduh penjahat, sepatu kalau sial apa aja aku kemudian di akhirat. Jadi makana lahum, tidak adalah bagi mereka, tidak sepantas, tidak sepatutnya bagi mereka untuk masuk ke dalamnya, melainkan dalam keadaan khaifin, takut. 3. Pertama, yang paling zalim adalah orang yang menghambat, menghalangi orang lain untuk berzikir di rumah Allah. Yang kedua, merobohkannya. Yang ketiga, basi bagak masuk masjid, tidak beradab, tidak bertawadu, tidak merendah diri, tidak bersopan santun. Mereka ulaika lahum, bagi mereka di dunia ada khizyun. Ada khizyun. Apa itu khizyun? Kehinaan di dunia. Orang seperti ini lama-lama lambe, jika dia tidak tobat dan menyesali perbuatannya, lambat laun dia akan mengalami dan menerima kehinaan di dunia. Kan di dunia apa? Fit dunia. Itu orang yang menghambat, menghalangi orang untuk beribadah di rumah Allah, berusaha meruntuhkannya walaupun tidak fisik tapi meruntuhkan fungsinya.
dan dia menyombongkan diri angkuh ketika masuk ke rumah Allah, karena dia bukan untuk beribadah. Ibadah itu kan untuk menundukkan diri, dia bukan untuk beribadah sebenarnya. Di dunia ini juga dia akan mendapatkan khizyun. Dan ini telah terjadi di zaman dulu ketika dirobohkannya Haikal Sulaiman dan dihalang-halangnya Nabi masuk Masjidil Haram. Hina orang itu. Ketika Makkah dapat ditaklukkan pada tahun ke-8 Hijriah, semuanya ditampungkan lari. Orang yang menggadang, orang yang bagak-bagak itu di Makkah tidak ada lari. Sampai Nabi menjamin keamanannya. Itu kisah Futuh Makkah. Kisah Makkah dapat ditaklukkan tanpa perang. Khizyun dia. Siapapun yang mencoba menghalangi hamba Allah untuk beribadah kepada di rumah Allah, berusaha meruntuhkan, merobohkannya, lalu mereka begitu menggadang, tak takut masuk rumah Allah, di dunia ini mereka akan memperoleh khizyun, kehinaan. Lebih-lebih nanti dia kira walahum fil akhirati adzabun azim. Di akhirat nanti mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar daripada pemilik rumah. Pemilik rumah yaitu Allah. Wa annal masajida lillah. Surat Jin, kita buka sekali Jin menjelang kita berakhir. Surat Jin, surat Al-Jin menyatakan wa annal masajida lillah. Surat ke-72 halaman 573 ayat 18. Halaman 573 ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa anna, dan bahwasanya masjid itu adalah milik Allah. Artinya dibangun, ditegakkan, didirikan harus ikhlas karena Allah. Dan setelah dibangun dengan ikhlas, maka lakukanlah peribadahan di rumah Allah itu dengan ikhlas. Dan masjid itu telah jatuh menjadi milik Allah, sehingga bernamalah dia Baitullah. Pengurus hanyalah mengurus, dia bukan pemilik. Masjid itu adalah harta wakaf. Siapapun yang jadi pengurus, musajid itu tidak punya awak loh. Awak mengurus supaya kita kok menjadi orang yang dicintai Allah. Uruslah rumah Allah itu karena Allah. Masjid dimanapun dia milik Allah, punya Allah. Masjid jadi masjid wakaf, harta wakaf. Didirikan di tanah wakaf. Yayasan kah, organisasi kah, pengurus kah, apa saja namanya kah, kalau sudah dibangun masjid dan diniatkan untuk masjid, maka berubah statusnya lillah. Pengurus hanyalah mengurus bagaimana masjid itu berfungsi. Bukan milik pengurus, bukan. Talataknya nandake rumah wak di kampung wak.
atau di mantan tanah awak. Kita tak boleh awak mengurus. Tak punya. Ada pula pengurus akan dia punya. Kami pernah merasai dulu dengan kawan-kawan yang bergaya takiko. Bentuknya punya, kalau nak boleh. Tidak di Siko, jangan tersinggung lah di Siko, di pasar, tanpa menyebutkan pasarnya lah. Oh, Pak P tahu tu di Mama Saji. Seakan dia yang punya. Kalau itu nak boleh, kalau kau nak boleh, kau nak boleh nyembah, kau nak boleh dah. Oh, bentuknya nak punya. Ini saya lupa merasain banyak. Tidak. Masjid itu milik Allah, punya Allah. Nanti yang punya, kalau ada orang bersibagak atas itu, nah, disediakannya azab yang besar. Karena dia sudah berlantas angan. Tidak ada yang melebihi kezaliman orang yang seperti itu. Ada ulama memahami begini. Di antara orang-orang melarang, ini dilarang, ini tidak boleh, ini dihambat, ini tercegah, tidak boleh, dilarang, dihambat, dicegah. Yang paling zalim adalah orang yang melarang untuk orang beribadah di rumah Allah. Jadi di antara yang melarang, tidak boleh, dilarang, tercegah, terhambat, ini, melarang. Yang paling zalim dalam melarang adalah orang yang melarang orang lain untuk beribadah di rumah Allah. Itu salah satu makna yang dipakai oleh kitab Adwaul Bayan oleh As-Sikiti. Berarti kalau sudah paham kita tinggal menambah banak soalnya. Apa Imam? Saya nang kurang banak, tambah banak malam ini. Gaji kita sampai situ. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba-hamba Allah, berlaku seperti hamba Allah di rumah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak berani bagak menentang, menghambat, mencegah orang untuk beribadah di rumah Allah, berzikir di rumah Allah. Dan kita tidak termasuk orang yang merobohkan fungsinya. Kalau meruntuh masjid barangkali tidak mau, tidak doa, tapi merobohkan fungsinya banyak orang. Dan mestinya kita masuk ke rumah itu adalah bertata krama, bertawadu. Bukan tidak boleh mengecek, boleh, tapi jangan menggadang. Awak masuk ke rumah orang menggadang tidak boleh, ke rumah Allah. Saya rasa itu kaji kita. Ada yang ragu? Pengurus bertanggung jawab untuk menjaga, merawat rumah Allah. Kalau ada orang yang bikin masalah di rumah Allah, dia boleh menegur, menyapa sampai nanti SP3. Jangan SP3 sekali sih. Masuk gigi 1, gigi 2, gigi 3. Kalau ke psikoga, basarai namanya kah? Asaraiknya. Balian bonasi satu hari, tu SP1 namanya tu. Kalau makan di masjid, kalau masjid, tu, wah di kami ikut syaratnya. Sebab kami pengurus, kami harus menjaga rumah Allah. Jangan bali wabarih lalu, tu. Kalau kumuah tolong bersihan. Lagi peringatan dulu, bukan dilarang, lagi peringatan. Dan biasanya di masjid kami, orang kalau mengaji duduk, tidak lari tu, atau. Jadi kalau aku risiko ke manga-manga, duduk menengah kami mengaji. Kau orang mengajinya cigin lari. Boleh tu. Jadi pengurus berhak pengurus, kerana mengurus, memberikan peringatan,
menerangkan, menjelaskan, memberikan suatu hal-hal yang mesti disepakati. Namanya SOP. Sekolah orang peka. Nah, setuju Pak Iman tuh? Nah, ya silakan. Mungkin ada beragam sial yang berada di sisi orang tua. Tapi kenyataannya Ustaz, saya mengalami, saya karena ikut saya jemaah terpisah. Itulah aplikasi ayat tersebut, itulah menguji jamaah-jamaah yang masuk masjid itu bagaimana tindakan pengurus. Dua tindakan yang terjadi sering terjadi sekarang. Jika kita lagi beribadah, malah mereka berani mengusir orang beribadah lagi sholat lagi itu satu. Yang kedua yang lagi harusnya seperti tadi, kita mau masuk, kita lapor sama pengurus, nggak boleh jamaah nggak boleh masuk sana. Nah, seperti itu di aplikasi sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan keterangan Ustaz tadi itu ini menambah wawasan kita semua. Amin, amin. Saya tidak komentari karena menambah saya kan. Sekian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.